Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Garuda TV yang saya hormati, yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Kita tengah menikmati indahnya Ramadan. Oh iya, saya mau sampaikan nih ya. Ada satu bulan yang disebut dalam Al-Quran. Secara jelas letter luck-nya. Kata orang Betawi letter luck-nya jelas banget. Yaitu tercantum dengan kalimat Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Di situ dengan tegas Allah sampaikan bulan Ramadan yang diwajibkan berpuasa. Dalam kalimat sebelumnya Allah juga bilang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti zaman Nabi Isa ada puasa dong? Ada. Zaman Nabi Musa ada. Zaman Nabi Ibrahim ada. Zaman Nabi Adam ada. Kan Allah bilang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sekarang saya mau tanya nih sama pemirsa Garuda TV. Puasanya bulan apa mereka? Ya pasti Ramadan. Kenapa? Karena memang itu ketentuan dari sebelumnya. Berarti zaman dulu ada Ramadan. Ada. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Semua diwajibkan dan itu dalam bulan Ramadan. Ya, Ramadan menjadi momentum seharusnya. Ramadan menjadi titik balik. Perbaikan kita dimulai dari Ramadan. Karena kita telah memulai fase 30 hari atau 29 hari. Itulah fase di mana kita perbaikan diri. Ramadan biasanya banyak sedekah. Terus di luar Ramadan? Ramadan ada witir. Luar Ramadan? Seolah-olah Tuhan hanya ada di bulan Ramadan ya. Bagi sebagian orang. Bagi teman-teman pemirsa Garuda TV yang saya hormati, yang saya muliakan, jadikan coba di luar Ramadan, mirip-mirip dengan Ramadan. Apa jadinya coba? Sekarang pegang kalimat ini ya. I guarantee you, Anda yang sukses di bulan Ramadan, sepanjang tahun akan nyaman. Anda yang gagal dalam menyikapi Ramadan, sepanjang tahun akan belangsak, kalau kata orang Betawi bilang. Ya, Ramadan adalah momentum. Ramadan adalah penentu. Karena itu, yuk, kita harus punya planning. Tapi gimana nih? Ramadannya udah mulai. Nggak apa-apa. Yuk mulai sekarang. Jangan pernah berpikir, ya terlambat. Planningin aja deh. Planning yang baik. You are what you plan loh ya. Anda tuh seperti apa yang Anda rencanakan ya. Ya, jadi kalau kita gagal dalam merencanakan, sebenarnya kita merencanakan kegagalan. Kata prinsip, kata bahasa gitu. Dan merencanakan ini adalah salah satu yang membuat kita keberhasilan. Ramadan mau apa? Mau berhasil selama 1 tahun ke depan. Iya, momentumnya Ramadan. Perbaiki hubunganmu kepada Allah, maka Allah akan perbaiki segala hidupmu. Perbaiki hubunganmu dengan semua manusia, maka kau akan dicintai sepanjang masa. Itulah Ramadan. Malamnya kita menambah ibadah. Habis Ramadan kita bermaaf-maafan. Sebelum Ramadan kita maaf-maafan. Buka puasa bersama dengan keluarga dan lingkungan aja ya. Itu kita juga maaf-maafan. Iya, sehingga hubungan kepada Allah hablum minallah baik dan hablum minanas juga baik. Yuk, jangan sampai kita berpikir Ramadan ibadahnya kuat begitu enggak, Ramadan down. Ibarat grafik, kita akan mengalami penurunan loh. Kita musuh tadarus. Ramadan tadarus. Luar Ramadan itikaf. Ramadan doang. Luar Ramadan tarawih. Memang ada di bulan Ramadan doang. Tapi qiyamul lail kan ada juga di luar Ramadan. Witir juga. Ada orang yang hatam cuma bulan Ramadan. Bagus nggak? Ya bagus daripada enggak. Tapi yang lebih hebat lagi, luar Ramadan ngaji juga dong. Yang lebih penting dari itu semua, mulai sekarang kita berhitung ya. Di Ramadan ini saya akan 1, 2, 3, 4 rencanakan keberhasilanmu. Karena sebenarnya yang kita nantikan, yang kita impikan, yang kita rindukan, yang semua orang senang dan menyambutnya itu adalah Ramadan. Saya jadi ingat zaman masih kecil. Ketika mau Ramadan, meriah banget. Rumah kita dicat. Dulu dikapur, bukan dicat. Rumah kita dikapurin. Terus spray-spray diturunin. Terus hordeng-hordeng dicuci. Sofa-sofa dibersihin. Kalau kita orang Betawi itu begitu. WC disikat, kolam dikuras. Saya nanya sama umi saya, kayak ada mau tamu yang datang. Umi saya bilang, emang ada yang tamu mau datang. Yang datang itu Ramadan katanya dia gitu. Jadi environment-nya udah terbentuk. Ingat nggak?
yang udah berumur pasti tahu. Bagi rapot itu pasti H-1, H-2 sebelum Ramadan. Dan Ramadan itu kita dapat hadiah. Kenapa? Karena kan kita bagi rapot, juara, dikasih sepeda, sepatu roda dulu ya. Nah, itulah indahnya Ramadan. Jadi betul-betul kita sambut dengan happy banget. Jadi kita pulang kampung 1 bulan tuh di kampung. Jadi meriah banget. Ya, layan masa, layan zaman. Sekarang juga mesti kita sambut. Ramadan mau apa? Perbaiki ibadah kita. Perbaiki hubungan kita. Kalau istilahnya Pak Prabowo, bersih-bersih sebelum dipaksain untuk dibersihin. Nah, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bersih-bersih diri sebelum Ramadan ini, bersih-bersih diri saat Ramadan, bersih-bersih diri pertengahan Ramadan, bersih-bersih diri pasca Ramadan. Maka 1 tahun ke depan hidupmu akan nyaman. Percaya deh, Ramadan perbaiki daganganmu. Maka 1 tahun ke depan bakal laris. Ramadan perbaiki sikapmu. Maka setahun ke depan akan disenangi dan disukai. Ramadan adalah bulannya untuk merencanakan kebaikan dan akan kita menangkan 1 tahun ke depan di luar Ramadan. Teman-teman, pemirsa Garuda TV yang saya hormati, mulai sekarang kita susun 1 ibadahnya, 2 tarawihnya, 3 baca Qur'annya, 4 kasih makan orang miskinnya, 5 sedekahnya, beda ya, 6 buka puasanya barang siapa, 7 tarawih di masjid mana, 8 kunjungi saudara yang mana, 9 waduh semuanya planningin yang bagus. Itu yang perlu kita lakukan dalam Ramadan agar setahun ke depan hidupnya nyaman. Kalau kita nyaman, lingkungan nyaman. Lingkungan nyaman, RT, RW, lurah nyaman, camat nyaman, negara pun akan nyaman. Yuk kita mulai ibda' binafsik, kata Nabi Muhammad. Mulailah dari dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.